Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia. Ya, ini dalam artinya sekarang adalah waktu istirahat. Ya, kenapa? Besok akan ada pertandingan memperebutkan untuk peringkat 3 antara Kroasia dengan Maroko. Baru hari Minggu puncaknya Piala Dunia jam 22 akan ketemu Argentina melawan Prancis, sahabat Bob. Siapakah yang akan menjadi juara? Siapakah yang akan menjadi juara 3 juga? Ya, kita akan tunggu. Mari besok kita lihat ya pertandingannya karena ini akan habis, sahabat Bob. Ya, selama sebulan Piala Dunia telah menghibur kita, sahabat Bob. Kita menunggu 4 tahun ke depan lagi. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini menarik sekali ya. Setelah Piala Dunia, liga-liga akan bergulir kembali. Terus juga sekarang sudah banyak sekali pertandingan-pertandingan persahabatan. Klub-klub melakukan kayak kemarin juga ada Chelsea, ada Liverpool, ya, ada AC Milan, macam-macam gitu kan. Nah, Inter akan melakukan pertandingan persahabatan nanti akan melawan Real Betis setelah pertandingan Argentina melawan Prancis. Jadi jam 00 ya. Setelah kita tahu siapa juara Piala Dunia, kita juga langsung nonton laga persahabatan Inter melawan Real Betis, sahabat Bob ya. Jadi nggak ada berhenti-berhentinya nih nonton bola ya. Nah, sahabat Bob, nih gue pengen membahas sedikit adalah tentang Korea ya. Inter telah menetapkan harga 20 juta untuk Korea ya. Di tengah minatnya klub-klub Liga Inggris, sahabat Bob. Tapi di sini tidak disebutkan siapa yang berminat, tetapi Inter sudah mematok harga 20 juta ya. Kenapa? Karena ya kita sudah tahu bahwa Korea memang targetnya untuk dijual karena memang secara penampilan belum menunjukkan harga 31 juta dan juga sering dirundung cedera. Jadi ini benar-benar membuat Inter telah kehilangan kesabaran untuk Korea, sahabat Bob ya. Apalagi gajinya juga lumayan ya. Makanya nih, masa depan pemain Argentina ini bisa ditentukan dari minat transfer seperti apa yang muncul ya. Menurut FC Internews, sejauh ini satu-satunya tim yang menunjukkan minat untuk membeli Korea adalah tim Liga Inggris ya. Tawaran 20 juta akan dipertimbangkan oleh Inter, terutama mengingat Korea saat ini berada di neraca Inter sebesar 16 juta euro ya, sehingga mereka berpotensi merealisasikan capital gain dengan bayaran tersebut, sahabat Bob. Jadi memang kalau memang Korea dijual, artinya ya ini sebenarnya bagus buat keuangannya Inter, sahabat Bob. Jadi memang ya daripada istilahnya merugi terus ya, Inter belum mendapatkan kelebihannya dari Korea dia untuk membantu tim, walaupun kadang-kadang dia bermain bagus tapi tidak konsisten, sahabat Bob. Makanya ya kalau seandainya Korea dijual ya ini mungkin ya Inter, yaitu makanya Inter lagi ngubar yang Marcus Thuram. Nanti gue akan bahas di video berikutnya tentang Marcus Thuram ya. Tapi gue bahas sekarang adalah tentang Mkhitaryan. Dia bisa menjadi solusi serangan untuk pelatih Simone Inzaghi ya. Jadi gini, sekarang dalam uji coba selalu dia dicoba menjadi second striker. Kenapa gitu loh? Karena memang ya inilah salah satu tentang kebugaran Korea. Korea juga yang sering cedera dan Dzeko yang juga tidak berhenti main. Ya sekarang juga Lukaku kebugarannya juga belum bisa 100%. Toro yang juga masih bermain di Piala Dunia. Jadi ya inilah menjadi senjata rahasianya Inzaghi sekarang, Mkhitaryan ya. Bahkan Mkhitaryan saya tidak peduli mau taruh di mana. Yang penting saya bermain dan saya akan memberikan yang terbaik buat Inter. Saya akan membantu tim. Itulah yang dibilang Mkhitaryan, sahabat Bob. Jadi ya benar-benar Mkhitaryan ini dibeli dari bukan dibeli ya, gratis ya dari Roma. Nah memang Mkhitaryan yang terkenal adalah dengan pemain serbaguna, serba bisa. Mau menjadi box to box bisa, yang lebih dalam bisa, menjadi second striker bisa. Jadi benar-benar kita mempunyai pemain yang gratis, tetapi nah inilah
yang diinginkan, yang diincar Inter tuh pemain-pemain seperti ini. Punya kapasitas, punya keunggulan, tetapi berbiaya rendah, sahabat Bob ya. Jadi memang kita tahulah bagaimana keuangan Inter. Tapi dengan terjualnya nanti Korea, ya Mkhitaryan nih bisa jadi solusi sambil kita menunggu Marcus Thuram, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi ya. Nah, ini yang paling menarik satu lagi adalah ini berita gembira buat kita, sahabat Bob ya. Bastoni ya akan melakukan pertemuan yang dijadwalkan dengan Inter untuk membahas perpanjangan kontrak ya. Kita berharap memang perpanjangan kontraknya Bastoni ini kan akan habis 2024, apalagi yang mengincar dia masih kencang ya, Hotspur terutama ya, bahkan Manchester City. Jadi ya kita berharap benar-benar Inter menemukan kesepakatan dengan Bastoni, dan gua rasa ini kesepakatannya tidak akan rumit karena Bastoni sendiri hanya ingin Inter. Ini adalah tipe pemain setia, dan ini adalah tipe back yang unik ya, yang tidak banyak dimiliki tim-tim di Eropa, sahabat Bob. Jadi memang kakinya, umpan dia, build up serangan dari bawah, tapi ya umpan-umpan panjang dia, wow, Barella yang sudah merasakan, beberapa pemain Inter yang sudah merasakan. Jadi ya ini adalah prioritas ya, Bastoni tetap menjadi prioritas Inter untuk menjadi pemain masa depan Inter, sahabat Bob. Dan Inter juga akan menawarkan dengan kenaikan gaji yang besar untuk Bastoni ya, apalagi dia pemain Italia, dan ini akan menjadi masa depan Inter dan juga untuk Italia, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, kita juga sedikit mau bahas ya, kemarin gua ada berbicara bahwa saling sikut MU dengan Chelsea untuk mendapatkan Dum-Dum ya. Sementara banyak sekali calon-calon yang dicari sama Inter untuk pengganti Dum-Dum ya. Kemarin gua juga udah bahas lah ya, bahwa ada Royal Emerson, ada Lazari, ada Singo, tetapi ternyata selama Piala Dunia, Ausilio dia telah mengawasi yang namanya ya, siapa namanya? Waktu itu ada Preciado, terus ada macam-macam pemain di sana. Tapi yang paling diawasi Inter adalah siapa, sahabat Bob? Ya, ini dia, sahabat Bob, pemain Kanada ya, Buchanan ya. Buchanan ini dari Kanada, ini pemain bagus ya, masih berusia sangat muda sekali ya. Jadi gini ya, dia lahir tahun 99, berarti sekarang 23 tahun ya. Nah, dia sekarang bermain di klub Brugge ya. Brugge ini dia dulu sempat satu klub sama pemainnya Milan ya, yang bernama Kateler ya. Kateler itu pernah bermain sama dia. Nah, si Buchanan ini dia akan menjadi kandidat pengganti Dumfries, sahabat Bob ya. Buchanan masih muda dan benar-benar kalau daya serangnya bagus. Kalau sahabat Bob lihat dia di waktu di timnasnya Kanada, dia selalu bermain, dan ini harapan Inter. Ini pemain kuat ya, tingginya 183, kaki-kakinya juga kuat. Jadi ya kita tunggu apakah ini yang akan menjadi kandidat Inter atau yang lain. Tetapi ini memang Ausilio dan Bacin benar-benar serius mengawasi si Buchanan ini, sahabat Bob ya. Semoga aja pengganti Dumfries benar-benar bisa gacor dan kita tidak perlu mencari yang lain lagi, sahabat Bob. Ini bicara Buchanan. Nah, sekarang sahabat Bob, ya, kalau kita berbicara back kiri ya, Bastoni tidak ada yang namanya sebagai backupnya dia ya. Bastoni ya paling yang sering ditaruh di situ ya, kadang-kadang suka screener ya. Kalau terus si Acerbi ditarik ke kanan gitu loh. Jadi ya kemungkinan ini siapa namanya? Alejandro ya. Alejandro Grimaldo ya. Alejandro Grimaldo ini adalah pemain Benfica. Ini bermain di back kiri ya, center back bagus, dan dia lulusannya akademinya Akademinya Barcelona, dan sekarang bermain di Benfica dan kontraknya bakal habis. Ini Juventus dan Napoli juga mengejar, tapi Inter juga mengubar. Nah, inilah sahabat Bob yang dikerjakan Bacin, Ausilio, dan Opa. Pemain-pemain yang gratis dan bagus dan bisa dicomot ke Inter. Jadi ya kita akan lihat aja, begitu banyaknya pemain-pemain yang diincar Inter,
tetapi yang berbiaya rendah, berbiaya nol, dan hanya menawarkan gaji dan plus kontrak beberapa tahun ke depan, sahabat Bob. Jadi ya, gua rasa ya memang Inter perlu ya, kalau misal Acerbi tidak diperpanjang pinjamannya atau dipermanenkan, ini adalah Alejandro Grimaldo ini adalah sebagai solusi, sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja gebrakan-gebrakan dari Opa, Bacin, Ausilio, bahwa pemain-pemain yang diincar Inter, pemain-pemain yang diinginkan Inter benar-benar merapat, dan kita benar-benar kebantu sebagai Inter untuk meraih kemenangan-kemenangan dan piala-piala yang sudah ada di depan mata, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.